Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Selain gamer, sekarang content creator juga sudah menjadi pekerjaan yang banyak dilakonin orang. Karena kita udah pada tahu ya, penghasilan dari content creator itu tidak main-main. Bahkan banyak content creator yang kaya mendadak. Kalau udah banyak fansnya, banyak follower, banyak endorse, otomatis hasil konten kita juga nggak mau yang biasa-biasa aja kan. Nggak mau yang asal-asalan gitu ya. Membuat kontennya tuh semakin bagus, semakin kreatif, dan itu juga untuk menambah pundi-pundi ya semakin banyak lagi gitu ya. Nah, untuk mendukung itu, konten kreator di sini harus punya senjata andalan untuk buat kontennya. Salah satunya, nah ini dia, Asus ZenBook 14 Flip OLED. Desainnya ini ringan, bodinya elegan, tipis banget. Jadi simple, kalau misalkan mau dibawa kemana-mana ya enteng aja. Layarnya juga ini bisa di flip sampai 180 derajat gitu ya. Jadi kalau misalkan disimpan di atas meja kayak gini, mau tunjukin konten ke teman-teman yang ada di meja, sini. Nih lihat nih kontennya, udah bisa langsung kelihatan gitu ya. Bahkan kalau pengen jadi tablet bisa juga flip sampai 360 derajat. Bisa dipakai sesuai kebutuhan lah intinya. Apalagi ini udah menggunakan layar OLED. Bisa lihat sini. Gitu ya. Nih, kalau misalkan kalian yang pertama kali lihat layar OLED pasti bakalan bilang kayak gini, wah, edan halus pisan gitunya layarna, warna ya. Ya karena memang sebagus itu warna yang dihasilkan oleh layar OLED ini. Oke, si laptop ini tuh punya layar 14 inch dengan resolusi 2,8K atau 2800 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Layarnya ini punya 100% DCI-P3, sRGB 100%, NTSC 97%, dan Adobe RGB 100%. Dan ya lengkap gitu ya. Dan punya respon time 0,2 millisecond dengan refresh rate 90 Hz. Dan nggak ketinggalan, ini tuh dikasih stylus karena layar ini tuh udah touchscreen. Tuh kan, gitu ya. Jadi untuk kalian yang suka bikin animasi, gambar, atau editing menggunakan stylus, ini bisa banget gitu ya. Terus untuk konektivitasnya memang ini sudah terlihat lebih modern ya. Disematkan 2 kali USB Type-C. Nih ada di sini. Ini bisa power delivery, bisa juga dipakai output display dan sekaligus dipakai untuk charger juga ini di sini ya. Karena charger bawaannya juga sudah menggunakan tipe Type-C ya dengan kapasitas powernya 100 watt. Nah, ini chargernya 100 watt kapasitasnya. Jadi tidak mendukung untuk Thunderbolt ya untuk versi yang AMD ini. Lalu di kanan ini ada 1 kali USB Type A combo 3,5 untuk jack audio dan di bawahnya ini ada slot micro SD. Dan untuk konektivitasnya sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5 ya. Sebelum ke pengujian kita lihat dulu di bagian si keyboardnya ini. Untuk tombol power ini ada di atas ya, di atas kanan ini sekaligus ada fingerprintnya juga ya untuk pengamanan ekstra ya. Terus kesan ngetiknya di sini ya biasa aja, nggak ada yang spesial ya. Paling di bagian numpadnya ini, nah ini dibuat lega, bisa kelihatan ya. Ada juga numberingnya juga. Ya ini bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol on off yang ada di pojok kanan si numpadnya. Ini cukup responsif, nggak usah dipijit-pijit yang tekan-tekan, cukup disentuh aja untuk angkanya, ini langsung respon gitu. Jadi kalau misalkan kita mau hitung-hitungan cepat ya menggunakan numpadnya di sini ya, ini bisa banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian mesin utamanya yang menggunakan Ryzen 9 5900HX dengan iGPU Radeon Vega di dalamnya. Prosesor itu sangat powerful untuk dipakai kegiatan content creator, makanya ya memang ditujukan untuk content creator. Ditambah sudah tertanam RAM 16GB LPDDR4, ini dual channel ya, 2x8GB, tapi tidak bisa di-upgrade sayangnya ya. Yang apa ini udah lebih dari cukup kok. Nah, untuk storage-nya di sini menggunakan NVMe Gen 3 1TB. Ketika dites Crystal Disma, kalian bisa lihat di layar mendapatkan speed rate-nya di atas 2000-an. Terus untuk pendinginnya, Asus di sini menggunakan dual fan dan dual heat pipe untuk mengimbangi performa mesin pacunya. Dan dibantu juga desain ergolip. Nah, ini dari bodinya kalau misalkan ditenggakkan ke atas ini akan naik ya, jadi itu menambah ruang airflow di bawahnya gitu, yaitu teknologi ergolip yang udah lama disematkan di laptop-laptop Asus. Ini tentunya akan mempercepat
pembuangan panas ketika si laptop ini bekerja full load. Kalau misalkan udah seperti ini, ya udah nggak diragukan lagi ya. Bakalan satset gitu ya. Bikin konten di mana aja, misalkan di luar kota, di luar negeri, bawa laptop ini tetap kita bisa buat konten ya. Kalau konten kreator mah dimanapun harus bisa buat konten. Itulah tantangannya ya. Jadi harus punya senjata yang bisa mendukung kerjaan sebagai content creator. Oh iya, tambahannya lagi di sini udah include dengan Windows 11 dan udah ada Office Student-nya. Jadi kita tinggal langsung pakai aja kalau misalkan beli baru. Oke, sekarang kita akan tes bagaimana performanya di beberapa pengujian ya. Di sini saya akan coba mulai dari Cinebench R15. Untuk multiscore-nya mendapatkan 1639 dan single core-nya 214 poin. Terus untuk Cinebench R20 multinya ini 4182 poin dan single core-nya 517 poin. Dan ini yang lumayan cukup berat juga, saya tes Cinebench R23, saya loop 10 kali ya untuk uji kestabilan performa si laptop ini. Ternyata hasilnya ya tidak mengecewakan ya, tidak terjadi penurunan yang signifikan. Rata-rata mendapatkan skor 10.800-an ya, selama 10 kali looping tuh naik turunnya sedikit banget. Untuk prosesor memang di sini udah terlihat merah ya, dilihat dari suhunya menyentuh 93 derajat Celcius, tapi ini masih wajar juga karena pengujian laptop ini diuji di ruangan tanpa AC. Jadi kalau misalnya ruangan kalian di tempat AC ya mungkin bisa lebih dingin lagi gitu ya. Lanjut pengujian render Project BMW 27. Ini saya Ryzen 9 5900X ini menyelesaikan rendernya hanya 3 menit 48 detik aja. Ini termasuk cukup kencang pisan atau ya. Nggak ragu lah ya untuk performa si prosesornya. Ini termasuk kelas high end ya, si Ryzen 9 5900HX apalagi ya. Lanjut, nah di sini saya tes juga untuk editing menggunakan Premiere Pro. Nggak ada masalah ya, ngedit di sini tuh masih tetap lancar-lancar, enak aja gitu ya. Saya coba ngedit video-video sekelas IT standar, nggak terlalu banyak efek dan layernya mulus banget di timeline playbacknya ya, nggak tersendat-sendat lah intinya gitu ya. Lancar, soalnya saya beberapa kali ngedit video YouTube sekilas IT pakai laptop ini juga ya. Lalu untuk render, nah ini file size-nya tuh 1,6 GB, durasi videonya sekitar 21 menitan ya. Hanya butuh waktu render, kalian bisa lihat di layar segini mah udah cepet atau ya. Tuh kan, mantap. Terakhir, nah gimana dengan keawetan baterainya? Karena si laptop ini memang yang diandalkan adalah baterainya. Ketika dibawa keluar rumah, keluar kantor ya, yang diandalkan tentunya baterainya seperti apa. Ini pengalaman pribadi aja karena saya udah beberapa bulan juga pakai ini ya. Ketika dipakai keluar tanpa charge ya, saya pakai nonton YouTube dengan volumenya 60%, backlight keyboardnya ini mati, brightness layarnya 30%, bisa bertahan sekitar 7 jam 10 menit, 7 jam lebih lah ya, mantap ya. Kalau dipakai untuk editing ya, render, terus main game, pokoknya yang berat-berat lah itu ya, hanya mampu bertahan sekitar 4 jam setengahan ya. Ya ini sesuai dengan penggunaan aja ya, kalau dipakai kegiatan random seperti saya ini kan, kegiatannya ada render, ada main game, ada nonton YouTube. Pokoknya kegiatan agak berat, sekitar 4 jam setengah, 5 jam kurang. Nah gitu. Kalau misalkan dipakai ngedit terus, pakai main game terus, ya bisa jadi ini lebih boros. Oke, gitu ya untuk pengalaman baterainya. Sekarang, nah ini harganya, ini yang paling menarik banget ya. Sebetulnya ini tuh udah turun harganya sekitar 3-4 jutaan. Pertama dirilis 8-9 bulan lalu, harganya ini masih 19 juta 100-an ya untuk varian yang ini ya. Dan sekarang ketika saya lihat di e-commerce rata-rata dijual di 15 jutaan ya, 16 juta kurang. Nah, ini berarti udah ada penurunan sekitar 3 juta sampai 4 juta ya. Ini udah include dengan stylusnya, terus di dalam paket pembeliannya juga bonus tas laptopnya juga. Jadi ya udah kita beli tinggal langsung pakai aja gitu. Nah, gimana menurut kalian ya? Yang udah jadi content creator, udah dapat endorse ya, penghasilannya udah gede ya. Kayaknya butuh banget laptop seperti ini ya, dengan performa yang bisa diandalkan. Ya tentunya untuk
meningkatkan kualitas kontennya ya, untuk bisa lebih efisien pas buat kontennya, dimanapun kapanpun ini tetap bisa dipakai untuk konten. Tapi kalau misalnya kalian konten kreator yang pemula, kayaknya ya belum pas lah untuk beli laptop semahal ini. Jadi manfaatkan aja yang ada ya untuk buat konten ya. Ya siapa tahu nanti ada jalannya ya, tanpa menggunakan barang-barang mahal juga bisa buat konten yang bagus, akhirnya viral gitu ya, banyak endorse-nya, banyak followernya, akhirnya nanti punya pendapatan, nah baru beli laptop yang kayak gini gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, apalagi khususnya untuk kalian konten kreator. Gimana menurut kalian? Apakah worth it dengan harga yang sekarang 15 jutaan dengan performa yang disuguhkan seperti ini? Ya, kalau misalkan menurut saya ini worth it kalau misalkan kalian udah jadi konten kreator yang punya penghasilan. Tapi nggak worth it kalau misalkan kalian konten kreator pemula. Coba komentar di bawah gimana menurut kalian? Komen aja, bebas. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.